Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi di channel Jalan Kuliah ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin. Amin ya robbal alamin. Tak lupa marilah sama-sama kita juga sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang telah kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sahabatku, saudaraku dimanapun saja berada, kaum muslimin rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang seputar ilmu lidah, ya. Ilmu lidah atau ilmu ucap jadi, yang mana ilmu ini dulu sering digunakan oleh para leluhur kita, para sesepuh kita. Tapi intinya ilmu ini pada saat itu selalu digunakan untuk di jalan kebaikan, ya, atau artinya jalan diridhoi oleh Allah. Maka dari itu perlu saya garis bawahi sebelum Gus dilanjutkan, jangan sampai nantinya ilmu ini disalahgunakan, ya. Ada sanksinya nggak, Bah? Ya, sanksinya ditanggung sendiri. Namanya perbuatan salah itu jelas menanggung dosa, kan itu saja artinya. Ya, dosanya ditanggung masing-masing. Tapi kalau menurut saran Abah, gunakan hal ini atau ilmu ini nantinya untuk dalam hal-hal yang baik. Jangan melanggar hukum agama ataupun hukum negara, ya. Apapun bentuknya yang merugikan orang lain, tolong jangan sampai dilakukan. Kalau bicara masalah amalannya sangat pendek, sangat mudah dipahami. Tapi ada beberapa hal yang harus saudaraku pahami. Biasakanlah mulai detik ini, saat ini juga, setelah mendengarkan audio dan video ini, jangan lagi ke depannya kalau kita menyimak atau mendengarkan sesuatu keilmuan atau amalan atau doa apapun itu, kebiasaan kita di-skip, ya. Di-skip, dilompat-lompat, langsung ke poin-poinnya saja. Jadi harus diketahui, harus dipahami dari dasar-dasarnya. Supaya apa? Supaya keilmuan yang kita dapatkan ini nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Tidak salah dalam penggunaan, tidak salah dalam penerapan, dan tahu hukum sebab akibat. Maka dari itu Gusli selalu menyampaikan di awalnya dulu. Bisa saja di awalnya ini Gusli langsung sampaikan ini amalannya untuk ini, durasinya 1 menit selesai. Tapi ingat saudaraku, sebuah ilmu tanpa didasari dengan dasar yang jelas, lebih-lebih lagi tanpa diijazahkan oleh seorang guru yang jelas, itu nantinya akan bisa berisiko. Makanya pahami dulu apa nama ilmunya, bagaimana cara mengamalkannya, apa manfaatnya dan apa risikonya. Itu harus diketahui dulu. Makanya Gusli selalu menyampaikan ini di awal, ya. Baiklah, kaum muslimin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu ini artinya multifungsi, ya. Bisa digunakan oleh seorang laki-laki atau perempuan. Artinya pria atau wanita. Ya, saran Gusli minimal usia itu sudah di atas 17 tahun, ya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah dari beberapa hasil survei dan kisah nyata ataupun histori yang sering Gusli dapatkan itu memang alhamdulillah banyak ya, banyak keberhasilannya. Namun begitu
Jangan serta-merta kita sebagai manusia ini begini saudaraku, sering mengamalkan keilmuan itu seperti kita makan mie instan, ya. Ambil buka mie-nya dari bungkusnya, kemudian dicelor pakai air panas, kasih bumbunya, langsung dimakan. Akibatnya apa? Ya ingat-ingat oleh saudaraku sendiri, hal-hal yang seperti itu akhirnya ya berdampaknya akan tidak bagus. Ya boleh saja kalau sesekali, kalau sering-sering ya mungkin hasilnya tidak akan bagus. Artinya ilmunya pun begitu, keilmuan itu diamalkan dulu, walaupun tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan atau berminggu-minggu atau bertahun, tapi minimal dengarkan dulu Gusli ini bicara, dengarkan dulu apa yang Gusli sampaikan ini supaya dipahami, ya. Jadi langkah pertama diamalkan dulu, dihafalkan. Sebuah ilmu itu akan lebih bagus, ya, akan lebih mantap itu jika nantinya itu sudah di luar kepala kita, artinya hafal saat kita mengamalkannya. Jangan kita mengamalkan sambil membaca, apalagi sudah Gusli sampaikan di awal tadi, amalannya ini sungguh pendek, banyak loh manfaatnya. Ini Gusli berikan contoh ya. Jadi diberikan dulu hukum penyatuan supaya apa? Supaya ilmu ini nantinya menyatu dulu dengan diri kita. Setelah menyatu dengan diri kita, kapanpun dan dimanapun itu tinggal saudara-saudara tinggal pakai. Nah, cara penyatuannya juga sangat mudah, sangat simpel, nggak ribet. Yang ribet itu orang yang mau tidak istiqomah, artinya apa? Tidak mau bersabar. Jadi maunya jam 7 dipraktekkan atau diamalkan, jam 7 lebih 10 menit langsung berhasil. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tolong rubah mindsetnya ya. Ini Gusli berikan contoh. Misalnya nanti kita kan tidak tahu kehidupan ke depan itu akan terjadi apa, cerita apa. Misalnya kita punya hutang dengan seseorang, kemudian dia datang. Biasanya awalnya melalui telepon ya, boleh chat atau WA atau telepon langsung. Marah-marah nih. Awas kalau gini, saya habisi kamu. Awas saya sita barang kamu. Intinya kita mau dipermalukan, pokoknya harus kita ditekan. Karena disitulah mental kita sudah mulai ngedon, turun karena dari gertakan tadi. Nah biasanya ya sudah seperti tikus ditungguin kucing, begitu bahasanya. Nah amalan ini bisa dimanfaatkan nantinya saudaraku. Jadi di saat kita berhadapan dengan orang itu cukup nanti amalan ini saudaraku bacakan saja, dan membacanya tidak harus dilepaskan dengan bahasa yang keluar dari mulut, cukup dalam hati saja. Nah nanti prosesnya di belakang ya, ini pahami dulu fungsi, manfaat, dan resikonya. Jadi itu bisa digunakan untuk menurunkan amarah atau menutup hati seseorang supaya orang itu tidak jadi marah. Dan kalau Allah berkehendak pun, orang yang datang tadinya mau nagih itu tahu-tahu ke situ gak bisa ngomong assalamualaikum, kemudian ngobrol bagus, pulang dengan tangan hampa. Selamatlah kita dari tagihan hutang. Bukannya kita tidak bertanggung jawab atau menghindari dari hutang tadi, tapi kalau belum ada, mau bagaimana lagi? Kita berikan pengertian pun, yang nagih hutang tetap juga marah. Nah, ya, itu yang pertama. Terus ini bisa juga digunakan untuk negosiasi. Negosiasi dalam hal apapun, bisnis. Mau dari skala perusahaan besar, ya, bisnis, masalah ekspor impor, masalah apapun itulah, yang artinya menyangkut masalah negosiasi dalam bentuk apapun. Karena jujur pernah ada kisah nyata, Gusli juga pernah menemani sahabat Gusli pada tahun 2015. Waktu itu negosiasi dengan sangat ulet sekali, kemudian di endingnya teman Gusli ini udah gak mampu lagi menghubungi saya, kemudian pada saat itu di hari berikutnya saya dampingi, saya sebagai juru bicaranya atau mewakili. Gusli gunakan ini, alhamdulillah tidak butuh waktu lama, tidak lebih dari 15 menit deal, teken kontrak, tanda tangan 100 miliar, program mereka terlaksana tanpa ada halangan apapun. Artinya orang yang kita target itu nurut saja ya. Nurut aja, dikasih aja gitu. Apalagi kalau bicara magic, pelet, pengasihan dan sebagainya. Ya ini bisa difungsikan ya. Difungsikan oleh siapa? Mau kalian seorang laki-laki
menginginkan seorang wanita, atau seorang wanita menginginkan laki-laki. Di saat bertemu ucapkan, amalan ini ucapkan cukup dalam hati saja, sambil lihat saja. Insya Allah, nanti tidaklah reaksinya. Dia seperti orang bodoh saja, nurut saja, mau aja, ngasih aja. Nah, ini yang perlu Gus wanti-wanti. Karena amalan ini sangat dahsyat ya kategorinya. Ya jangan nanti disalahgunakan untuk merayu istri orang. Ya, itu kan hukum yang sangat dilarang agama. Artinya jangan merusak pagar ayu lah. Begitu juga yang perempuan untuk ngerebut laki orang. Walaupun jujur, gue disampaikan, ini bisa dimanfaatkan untuk seperti itu. Mempengaruhi siapapun, mengendalikan siapapun, menarik siapapun supaya mengikuti kita, supaya mau menuruti kita, memberikan apapun yang kita mau. Dikasih kok. Ya, tapi ingat, gunakan ilmu ini untuk kebaikan. Jangankan hanya kita ingin memiliki gadis itu dengan cara ini. Insya Allah, dengan sendirinya dia langsung oke, mau nikah. Nah, tapi apa jadinya kalau ini istri orang dibegitukan? Atau suami orang dibegitukan? Nah, artinya ini kan sangat-sangat berisiko. Dalam penerapannya sangat pendek, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kita menjual barang sesuatu, susah banget. Begitu ketemu dia nawarnya begini, nawarnya begitu, sudahlah. Mau aset berapa miliar sekalipun harganya, berapa ratus juta, mau kamu jual rumah, tanah, mobil dan sebagainya. Begitu ketemu pembeli, gunakan amalan ini. Dah, insya Allah langsung dibayar ya, langsung dibeli. Nah itu ya. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau kita mau menjual. Kalau kita mau membeli, begitu juga. Mau beli mobil, mau beli rumah, beli tanah. Sebelum menghadapi tuannya yang punya tanah, mobil atau rumah tadi, ya sudah, gunakan amalan ini. Berapa Pak? 1 M. Udahlah Pak, 700 gimana? Yaudah deh. Nah, terjadilah kesepakatan. Disitulah ucapanmu akan terjadi. Itulah namanya ilmu sekali jadi, ucapan sekali jadi, sabdo dadi kata orang Jawa, begitu loh. Ya, jadi ilmu pangucap, hati-hati. Makanya dari tadi Gusri agak cerewet sedikit untuk yang kesempatan kali ini. Agak cerewet karena apa? Karena jujur saja kalau ilmu ini nantinya jatuh di tangan orang salah, ya Gusri juga ikut merasa berdosa. Makanya saya wanti-wanti dulu. Walaupun dosanya sudah saya sampaikan, kalau ini salah gunakan tanggung sendiri risiko dosanya ya. Nauzubillah. Jadi kategori yang dimiliki oleh ilmu ini adalah diantaranya ya saudaraku, bisa untuk memerintahkan seseorang. Kita perintah nurut aja. Kita minta sesuatu apapun untuk menundukkan ini ya banyak pengertian. Menundukkan atasan, bawahan, menundukkan lawan, menundukkan pasangan kita, kekasih kita, pacar kita, istri atau suami kita, siapapun itu. Jadi mau sekuat apapun kita beradu argumen, sekuat apapun prinsip dia, sekeras apapun otak dia, sekeras apapun bicara dia, kalau di saat kita bertemu dengan lawan kita, artinya lawan bicara kita bacakan ini. Cukup dalam hati saja, lihatlah nanti hasilnya. Udah, kayak orang bodoh aja deh. Yang tadinya marah-marah gini, bungkam aja udah. Ya. Itu kalau mau bergerak nantinya, pernah terjadi itu. Marah-marah dari jauh, begitu datang tetap bisu, nggak bisa ngomong apa-apa. Jangankan sabar atau jangankan assalamualaikum. Masuk pintu rumah kita, dia langsung seperti orang bisu, nggak bisa ngomong apa-apa. Subhanallah. Ini kekuatannya diantaranya amalan ini. Kalau tadi versinya ditagih utang, sekarang bagaimana kalau orang itu yang punya utang sama saya ditagih susah? Gunakan juga ini supaya hutangmu juga dibayar. Nah, artinya ini multifungsi, bisa untuk nagih hutang, bisa untuk menghindari dari tagihan hutang. Tapi ya hutang itu tetap harus dibayar nantinya. Jangan mentang-mentang begitu hutang yang nggak mau dibayar sampai mati, itu juga akan berisiko sampai ke akhirat ya. Saudaraku tentu paham tentang masalah hukum hutang piutang.
bisa untuk mengendalikan seseorang supaya menjadi baik, bisa untuk mengendalikan orang untuk dalam hal apapun. Menarik sukma seorang wanita, seorang laki-laki. Ya kalau kalian bujang sama gadis sah-sah saja kalau niatnya untuk baik, kemudian kalian menikah. Janda sama duda boleh sah-sah saja kalau untuk niatnya baik. Ya tapi kalau ini bujang, ngerjain istri orang, mentang-mentang dia cantik, bodinya bagus, hartanya banyak, dikerjain, dipelorotin lagi, sudahlah dipelorotin, dinodai juga tubuhnya, ya kesuciannya ternoda. Nah itu kan dosa. Begitu juga perempuan atau gadis atau janda atau istri orang, sudah tahu-tahu udah jelas-jelas itu suami orang, diganggu juga dengan ini, dipelorotin lah, minta duit lah, minta mobil, minta emas, minta hati, diturutin kok, tapi risikonya, nah itu harus dipahami. Jadi garis besarnya jangan digunakan untuk di jalan yang salah, ya. Baiklah, kita lanjutkan di poin berikutnya, saudaraku kaum muslimin rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah ya, seperti yang Gus sampaikan tadi, keilmuan ini sifatnya sudah saya ijazahkan, ya, sudah Gus ijazahkan dan sah hukumnya untuk siapapun yang memakainya. Silahkan digunakan selama itu untuk jalan kebaikan atau di jalan yang benar, ya. Silahkan, tidak jadi masalah. Dan kalau bertanya mahar, pernah ini di kolom komentar kadang menghubungi di WA Gusli, maharnya berapa Gusli? Maharnya nggak usah bayar, gratis. Maharnya abah hanya minta begini aja deh. Untuk saudaraku yang baru hadir, yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel ini, tolong dengan keikhlasan hatinya, maharnya bantu tekan tombol subscribe aja udah, ya. Supaya apa? Ya supaya kedepannya nanti kalau ada konten-konten berikutnya seputar keilmuan, amalan, doa dan apapun itu yang Gusli upload di YouTube ini, saudaraku bisa tahu. Tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, nanti ada pemberitahuan notifikasi. Sebagai bentuk dukungannya silahkan bantu dengan tombol like, menyukai. Kalau mau komentar silahkan berikan komentar positif. Kobil tuh, ya, tulis di situ hajatnya apa. Nanti insya Allah kita aminkan bersama, semoga apa menjadi hajat dan keinginan saudaraku yang sudah menuliskan hajatnya di kolom komentar segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baiklah saudaraku, boleh dicatat seperti biasanya, boleh direkam atau nanti video ini diulang-ulang kembali, diputar lagi. Jangan di skip-skip. Biasakan menonton dari awal sampai selesai supaya saudaraku paham. Nah, langkah yang pertama tentunya untuk yang pertama sekali mengamalkan amalan ini bersuci terlebih dahulu deh, ya. Ya baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Dari hadas besarnya silahkan mandi wajib dulu, ya. Hadas kecilnya bersihkan diri dulu dengan cara berwudu. Nah, itu aturan yang benar. Ya. Ingat, ilmu ini bisa untuk peredam amarah, membungkam musuh supaya menjadi bisu, menundukkan lawan bicara, untuk negosiasi dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, setelah kita mensucikan diri dari hadas kecil atau berbesar tadi, dilatih dulu sekarang. Cukup diucapkan di dalam batin. Itu waktu nanti penerapannya atau kita mempraktekannya, jika ini sudah dimiliki atau sudah dikuasai, nah itu cukup di dalam batin saja, ya. Jadi nggak perlu harus dibaca atau suaranya terdengar oleh siapapun. Cuman untuk prakteknya karena masih perdana, baru mau mengamalkannya, boleh diucapkan keluar suaranya juga boleh, mau dalam hati juga boleh. Diucapkan dalam batin, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alif, lam, mim, ya. Hanya 3, ya. Alif, lam, mim. Kemudian setelah di bagian mim, ingat ya, alif, lam, mim. Kemudian setelah sampai di bacaan mim, lidahnya ditekuk ke atas, saudaraku. Ditekuk ke atas, ditempelkan ke rongga-rongga mulut bagian atas, ya. Bisa ditekuk ke atas, ya. Alif, lam, mim. Pada saat kita selesai baca mim, langsung ditekuk ke atas. Nah, kemudian
baca kata kuncinya, ya, jangan salah. Kata kuncinya bagaimana, Gus? Ucapkan juga dalam hati. Bismillahirrohmanirrohim. Kakak, kain, kabidin, yakfi, kumul, kaf. Boleh, kalau kurang hafal juga, Gusil ulangi dan nanti akan Gusil tambahkan teksnya di dalam video ini. Boleh disalin ya. Jadi bacanya begitu. Setelah membaca alif, lam, mim, kemudian lidahnya ditekuk ke atas. Baca kata kuncinya. Kuncinya bagaimana? Bismillahirrohmanirrohim. Kakak, kain, kabidin, yakfi, kumul, kaf. Kalau itu sudah dibaca, baca sesuai dengan keinginanmu. Apa yang menjadi keinginanmu saat ini? Contohnya, di depan kita wanita supaya mencintai kita. Ucapkan dalam hatimu. Cintai aku, nurut sama aku, sayangi aku, dan sukailah aku. Cintai aku, cintai aku, cintai aku, sayangi aku. Itu kalau untuk urusan asmara, ya. Kalau kita sedang bernegosiasi supaya lawan bicara kita itu mau menurut kita, menuruti keinginan kita, ya ucapkan dalam hati. Ikuti keinginanku, ikuti keinginanku, ikuti keinginanku, ikuti keinginanku, ikuti keinginanku. Itu ucapkan dalam hati saja sambil lihat orangnya. Dalam hati saja, jangan juga diucapkan, ya. Kalau orangnya marah-marah bagaimana, Gus? Nah, untuk orang yang marah-marah, setelah membaca itu tadi, ucapkan dalam hati. Diam kamu, diam dan bisu. Diam kamu, diam dan bisu. Diam kamu, diam dan bisu. Ucapkan itu terus saja dalam hatimu, ya. Kalau ternyata tahu ada orang yang marahnya udah luar biasa, menyerang nih, bisa jadi bawa golok, bawa kayu, bawa senjata api, senjata tajam. Begitu dia menyerang dari jauh langsung. Setelah kita membaca alif, lam, mim, kemudian buka kata kuncinya, waktu kita menekuk lidah ke atas, langsung ucapkan juga dalam hati. Kakulah seperti patung, kakulah seperti patung, kakulah seperti patung, kakulah seperti patung. Ucapkan terus dalam hatimu. Artinya di sini kamu mengucapkan atau meminta agar orang yang mau menyerang kita tuh kaku menjadi patung. Kakulah seperti patung, kakulah seperti patung. Itu lihat terus di target, tapi lidah tetap posisi masih ditekuk ke atas, ya. Cukup dalam hati saja. Bisa untuk masalah asmara, negosiasi, bahkan bisa membuat lawan bicara kita itu bisu. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, dia bisa menjadi kaku, nggak bisa bergerak. Itu tadi, tinggal apa yang menjadi keinginan kita. Kalau keinginan kita turuti aku, turuti aku, turuti aku. Ya apapun yang kita mau dituruti. Ya. Ikuti kemauanku, ikuti kemauanku. Ya kemanapun kamu mau, diikuti. Ya. Kalau kamu bilang, diam kamu, dan bisu. Diam kamu, bisu kamu, diam kamu, bisu kamu. Ya dia akan diam dan membisu. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi seperti orang bodoh, linglung, ya. Gitu. Ternyata dia refleks dengan gerakan, marah, dengan jatah dan sebagainya tadi. Ya sudah. Kakulah seperti patung, kakulah seperti patung, kakulah seperti patung. Ucapkan itu saja dalam hatimu. Cukup dalam hati saja kok, ya. Baiklah, sahabat jalan surga, dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Jadi sangat simpel ya, hanya 3 kata. 3 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. Kemudian tekuk lidahnya ke atas. Baca kata kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaka, kain, kabidin, yakfi, kumul, kaf. Kemudian ucapkan sesuai kebutuhanmu. Mau dibisukan, mau dilumpuhkan, mau dibuat kaku, mau dibuat nurut, mau dibuat bodoh, mau dibuat diam. Itu terserah di saudaraku semuanya. Inilah kehebatannya ilmu pangucap jadi. 3 kata.
kehebatan sebuah ilmu alif lam mim, ya. Subhanallah. Baiklah saudaraku, Gusti rasa sudah dipahami ya, dan insya Allah nanti tagnya Gusti tampilkan di video ini. Dan untuk pesan pada saudaraku semuanya sedang menyimak dan menonton video ini, jika saat ini sedang memiliki hajat apapun itu, dalam bentuk apapun, masalah rumah tangga, bisnis, jual aset, penyakit, hutang piutang, masalah rezeki seret, dagang dan sebagainya, silahkan tuliskan di kolom komentar Qabiltu dan tuliskan hajatnya. Nanti insya Allah kita aminkan bersama. Gusti doakan semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini secepat mungkin diwujudkan oleh Allah. Apa menjadi keinginan saudaraku, apa menjadi doa saudaraku semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengingat lagi sebelum Gusli akhiri, mohon dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, bantu Gusli untuk membesarkan dan membangun jalan-jalan surga ini. Bagi untuk belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya di bawah video ini dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Semoga ini bisa menjadi amal pahala dan ibadah untuk saudaraku semuanya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata, ucapan. Karena pada hakikatnya kita manusia ini tidak pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Jadi mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Di akhir kata, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.